Iran berhasil membalik keadaan dan membuat Amerika Serikat, terutama Donald Trump, tampak kehilangan pijakan di mata dunia. Selama berminggu-minggu, Washington terus melontarkan ancaman dan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran akibat krisis di Selat Hormuz. Namun Teheran sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tunduk. Yang lebih mengejutkan justru Amerika Serikat yang akhirnya memilih mengurangi keterlibatannya dan perlahan mundur dari Selat Hormuz. Langkah ini bukan sekedar upaya memaksa Iran kembali berunding, tetapi juga tanda bahwa Washington mulai lelah mempertahankan narasi kemenangannya. Di saat yang sama, perang melawan Iran turut memperlihatkan lemahnya sejumlah senjata andalan milik Amerika Serikat dan Israel. Lantas, senjata apa saja yang dibuat tak berkutik selama konflik berlangsung? Dalam perang modern, ada satu hal yang sering tidak disadari. Senjata yang gagal meledak belum tentu benar-benar gagal. Bagi Iran, ia justru menjadi kesempatan untuk melakukan reverse engineering, membongkar, mempelajari, lalu meniru teknologinya. Negara ini dikenal mampu menganalisis berbagai teknologi asing, mulai dari bom pintar seperti GBU-39, hingga bagian dari sistem pertahanan canggih seperti THAAD. Kemampuan tersebut bukan muncul secara kebetulan, melainkan hasil strategi jangka panjang yang melibatkan militer, industri pertahanan, dan lembaga pendidikan seperti Sharif University of Technology. Sejak 1980-an, investasi riset mereka perlahan membentuk kemampuan unik, mengubah puing perang menjadi sumber inovasi, sekaligus menjadikan pengalaman konflik sebagai dasar lahirnya kekuatan baru. Dan salah satu yang bisa saja menjadi bagian dari Iran adalah sistem radar THAAD. Iran dilaporkan menghancurkan radar AN/TPY-2 senilai $300 juta yang krusial untuk mengarahkan baterai pertahanan rudal THAAD Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dikonfirmasi oleh pejabat Amerika Serikat dan citra satelit komersial di pangkalan Muwafaq Salti, Yordania. Selain di Yordania, radar AN/FPS-132 Pacific Array senilai $1,1 miliar di Qatar juga dilaporkan rusak akibat serangan Iran. Kerusakan lebih lanjut juga dilaporkan di UAE, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Pukulan telaknya pun juga terjadi pada 27 Maret 2026, di mana serang rudal dan drone Iran menghancurkan pesawat E-3G Sentry AWACS milik Angkatan Udara Amerika Serikat di pangkalan udara Prince Sultan, Arab Saudi. Pertama kalinya sebuah Boeing E-3 hilang dalam pertempuran dalam hampir 5 dekade masa dinasnya. E-3 Sentry mampu memantau hingga 120.000 mil persegi medan udara dari permukaan tanah hingga stratosfer dan telah menjadi komponen vital pasukan tempur Amerika Serikat selama beberapa dekade. Armada Amerika Serikat hanya memiliki 17 unit E-3 di awal tahun, bahkan lebih sedikit dari jumlah B-2 bomber. Nilai pesawat ini diperkirakan sekitar $700 juta dan kehilangannya membawa konsekuensi strategis jauh melampaui kehancuran fisik satu airframe. Karena ia mendegradasi kemampuan mendeteksi ancaman yang datang dan mengordinasikan respon udara. Kita lanjut ke salah satu aset pengintaian paling mahal dan sensitif milik Amerika. Pada 9 April 2026, drone ini dilaporkan hilang di atas Teluk Persia setelah sempat mengirim sinyal darurat, mulai dari putusnya koneksi dengan operator hingga status General Emergency. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Triton turun tajam dari ketinggian jelajah sekitar 50.000 kaki ke bawah 10.000 kaki sebelum akhirnya lenyap dari radar. Posisi terakhirnya bahkan disebut mengarah ke wilayah Iran, memunculkan dugaan bahwa drone itu jatuh atau berhasil dipaksa turun. Secara teknis, Triton merupakan drone pengintai kelas atas dengan harga lebih dari $200 juta per unit. Bahkan versi terbarunya disebut elektro-optik dan kemampuan intelijen sinyal untuk memantau wilayah laut luas siang maupun malam dengan akurasi tinggi. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan terbang di ketinggian ekstrem, membuatnya dirancang seolah hampir mustahil disentuh. Berikutnya adalah salah satu senjata paling mengerikan dalam arsenal militer Amerika Serikat. Pada eskalasi konflik di awal 2026, laporan dari wilayah Sanjan menyebut pasukan Iran berhasil mengamankan sedikitnya 3 unit bom bunker Bastor ini bersama ribuan munisi lain yang gagal meledak. Bom tersebut sebelumnya digunakan dalam serangan ke target bawah tanah strategis, tetapi sebagian tidak bekerja sesuai rencana, dan sejak saat itu situasinya berubah drastis. GBU-57 dirancang untuk menembus lebih dari 60 meter lapisan beton sebelum meledak. Bobotnya mencapai lebih dari 13 ton dengan nilai puluhan juta dolar per unit. Sasaran utamanya adalah bunker nuklir dan fasilitas militer bawah tanah.
Namun ketika bom sebesar ini gagal meledak lalu jatuh ke tangan lawan, dampaknya tidak lagi sekedar soal medan tempur, melainkan ancaman strategis yang jauh lebih besar. Dengan hanya satu unit yang masih utuh, Iran berpeluang membedah bagian dalamnya, mulai dari sistem penetrasi, jenis bahan peledak, hingga mekanisme pemicunya. Dari situ ada dua kemungkinan besar yang bisa dikembangkan, membuat versi tiruan, atau merancang sistem pertahanan yang memang disiapkan khusus untuk menghadapi bom semacam ini di masa depan. Dalam situasi seperti ini, kegagalan satu bom justru bisa berubah menjadi keuntungan teknologi jangka panjang bagi Iran. Selanjutnya kita masuk ke salah satu senjata yang juga menuai banyak kontroversi, bom klaster CBU-58. Dalam laporan dari wilayah Zanjan, pada periode konflik yang sama di tahun 2026, bom ini disebut digunakan dalam serangan udara, namun sebagian tidak bekerja sempurna. Setelah itu, Iran dilaporkan mengumpulkan ratusan hingga ribuan semunisi kecil yang tersebar di area luas, termasuk jenis BLU-63 yang menjadi muatan utama bom tersebut. Secara teknis, satu unit CBU-58 mampu membawa sekitar 650 submunisi. Masing-masing berisi sekitar 0,11 kg bahan peledak ADX dengan sistem pemicu benturan yang dirancang aktif saat menyentuh tanah atau target. Ketika dilepaskan dari pesawat, cangkang bom akan terbuka di udara, lalu menyebarkan seluruh muatannya ke area luas, menghasilkan efek fragmentasi besar yang sangat mematikan. Berikutnya adalah rudal jelajah legendaris yang selama ini dikenal memiliki akurasi tinggi. Dalam sejumlah insiden sejak akhir Februari 2026, beberapa laporan menyebut ada unit Tomahawk yang gagal mencapai sasaran dan ditemukan dalam kondisi relatif utuh, mulai dari wilayah Teheran seperti sekitar Molavi Bazar hingga kawasan Minab di selatan Iran. Beberapa serpihan bahkan ditemukan masih memiliki kode Departemen Pertahanan Amerika Serikat serta label Made in USA, semakin menguatkan identitas rudal tersebut. Secara teknis, Tomahawk merupakan rudal jarak jauh dengan jangkauan lebih dari 1.000 km. Rudal ini mengandalkan sistem navigasi modern seperti GPS, Terkom, dan DSMAC untuk menghantam target dengan presisi tinggi. Harga satu unitnya diperkirakan berada di kisaran 1-2 juta dolar, dan sejak dekade 1990-an, Tomahawk telah menjadi salah satu tulang punggung serangan presisi militer Amerika Serikat. Namun situasinya berubah ketika rudal seperti ini jatuh tanpa meledak. Iran berpotensi mempelajari berbagai teknologi penting di dalamnya, mulai dari sistem navigasi, pemandu medan, hingga teknologi penghindar radar, yang selama ini menjadi keunggulan utama rudal tersebut. Terakhir, kita masuk ke drone andalan Israel yang juga tidak lepas dari insiden di medan konflik. Dalam laporan terbaru, setidaknya satu unit Eitan disebut berhasil ditembak jatuh di atas Teheran, sementara puing-puing Heron ditemukan di wilayah Khuzestan. Bahkan dalam satu hari, muncul klaim bahwa 3 drone Israel berhasil dijatuhkan di beberapa provinsi berbeda, memperlihatkan bahwa sistem pertahanan udara Iran masih bekerja cukup efektif. Secara teknis, Heron dan Eitan merupakan drone jarak jauh yang dirancang untuk misi pengintaian sekaligus serangan presisi. Eitan atau Heron TP termasuk salah satu UAV terbesar milik Israel dengan kemampuan terbang tinggi dan durasi operasi yang panjang. Drone ini juga dibekali sensor modern serta sistem komunikasi transkripsi untuk menjalankan misi lintas wilayah berisiko tinggi. Nilainya diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per unit. Pada akhirnya, angka mulai menunjukkan besarnya dampak konflik ini. Estimasi terbaru menyebut kerugian militer Amerika Serikat dapat menembus 5 miliar dolar. Belum termasuk alutsista canggih yang hancur, jatuh, atau kini berada di tangan Iran. Mulai dari drone bernilai ratusan juta dolar hingga rudal presisi tinggi, semuanya perlahan berubah dari simbol superioritas menjadi potensi keuntungan teknologi bagi lawan. Ini bukan hanya soal kerugian uang, tetapi juga pukulan terhadap reputasi. Ironisnya, teknologi yang hari ini disita dan dipelajari bisa saja kembali muncul di masa depan dalam versi yang lebih adaptif, lebih sulit diprediksi, dan mungkin justru berbalik mengancam pemilik aslinya.